Ya, baik. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, kabarnya baik. Oke, baik. Di sini saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran IPS kelas 9 yang akan dilaksanakan besok. Baik, dari pertemuan besok itu tujuan pembelajarannya apa untuk materi kelas 9 besok? Ya, jadi untuk pembelajaran besok itu materinya tentang globalisasi. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari globalisasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan bentuk-bentuk globalisasi. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak globalisasi. Baik, berarti ada dari tiga tujuan pembelajaran itu pasti materinya sangat menarik ya. Baik. Untuk ketiga tujuan pembelajaran itu apakah bisa tercapai dalam satu kali pertemuan 2 JP ini, 2 jam pelajaran itu? Ya, untuk materi globalisasi materinya tidak terlalu luas, jadi untuk 2 jam pelajaran saya rasa bisa untuk tercapai 3 tujuan pembelajaran. Oke, baik. Berarti dari materi ini metode atau pendekatan apa yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran besok? Metode di situ saya menggunakan media gambar untuk memberi stimulus kepada peserta didik. Kemudian di situ ada diskusi kelompok juga. Baik, ada diskusi kelompok ya. Berarti model atau metode yang digunakan itu apa? Kooperatif. Ya, yang dimana ada diskusi kelompok dan pembelajaran inquiry. Oke, berarti ada mix metode di situ ya? Ya. Ada mix, ada kooperatif, dan ada beberapa lagi tadi sudah disebutkan. Nah, dari ketiga untuk kita mencapai tujuan pembelajaran tadi, itu area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja? Area pengembangan yang ingin dicapai, saya ingin mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, dengan memberikan stimulus yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Oke, baik. Berarti dengan menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif, gabungan dari diskusi kelompok dan inquiry ini, berarti itu merupakan langkah-langkah yang akan terjadi di proses pembelajaran. Ini berarti nanti ada di pembelajaran inti ya, inti pembelajaran itu. Baik. Untuk besok saya akan memfokuskan pada pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok yang akan dilakukan. Bisa? Baik. Oleh karena itu untuk itu yang ingin saya gali, sehingga besok tidak ada kecanggungan, sehingga fokus pendekatan saya atau fokus untuk pengamatan saya besok itu adalah ketika diskusi kelompok itu dia mengarahnya kemana itu ya. Nah, baik. Ibu bisa menggunakan format yang saya kasih ini, bisa diambil. Nanti di sini Ibu bisa sampaikan tujuan pembelajarannya di sini. Area pengembangannya apa yang akan diisi silakan. Terus strategi yang dipersiapkan seperti apa bisa diisi di sini. Ya. Baik. Berarti untuk sebelum observasi besok itu yang bisa saya sampaikan. Ibu bisa persiapkan besok untuk kita action di kelas. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Ya. Yang dimana perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju. Sekarang tentang globalisasi. Untuk mendeskripsikan tentang globalisasi, kita akan bersama-sama mendeskripsikan tentang pengertian dari globalisasi, yang dimana itu ada sebuah gambar yang Ibu ingin kalian lihat, dan untuk mendeskripsikan tentang pengertian dari globalisasi. Dari gambar ini kira-kira apa yang kalian pahami atau kalian ketahui dari pengertian atau apa itu globalisasi? Coba kalian lihat di sini tuh gambar apa saja yang kalian lihat? Manusia. Manusia ada buat apa? Ada jabat tangan, ada yang duduk kerja ya menghadap laptop, kemudian ada juga yang pegang handphone,
Kemudian ada yang apa ini? Di sini apa ini? 2 orang anak fakultas. Kira-kira aktivitas apa? Sekolah. Sekolah. Selain sekolah apa? Kuliah. Kuliah. Kemudian apa lagi? Kalau tas yang biasa kembung-kembung orang kemana? Naik gunung. Bertamasya atau liburannya itu juga bisa. Kalau tas kembung-kembung orang pergi liburan. Ya. Kemudian di belakang dari itu aktivitas manusia ada apa di situ? Bumi. Bola? Bola dunia. Jadi di sini kita lihat ada gambar aktivitas manusia dan juga ada bola dunia di situ. Kalau berbicara tentang globalisasi, berarti di situ globalisasi dia berasal dari 2 kata yang dimana ada global dan globalization. Kalian bisa lihat? Bisa. Ya, berasal dari 2 kata. Global artinya apa coba? Yang di belakang. Global artinya dunia. Dan globalization artinya proses. Nah, dari 2 kata yang ada, kira-kira secara sederhana globalisasi itu apa? Proses sosial yang proses sosial yang ini 2 kata yang coba kalian buat sebuah kalimat. Deskripsikan secara sederhana kira-kira pengertian dari globalisasi seperti apa? Proses dunia. Coba dengan aktivitas manusia yang ada di sini. Proses sosial yang mendunia misalnya, ya toh? Ya. Kemudian apa lagi? Coba. Coba. Ya, jadi globalisasi mengandung pengertian proses di mana suatu negara semakin bertambah sempit karena ada kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik itu dari perdagangan, ada gaya hidup dan informasi maupun aktivitas lainnya dalam bentuk interaksi sosial. Dan di sini kita bisa lihat ada jabatan tangan, sudah saya kerjasama, dan juga di sini ada anak panah yang menghubung satu wilayah ke wilayah yang lain dengan dia punya orang atau masyarakat satu individu. Jadi di situ tentang pengertian dari globalisasi, proses di mana suatu negara semakin bertambah sempit, kemudian punya ruang lingkup. Jadi menciptakan kemudahan untuk berinteraksi satu wilayah dengan wilayah yang lain. Itu secara sederhana globalisasi seperti itu. Bisa? Bisa. Coba jadi sudah buat kamu ya, jadi dengan sini perhatikan di situ ada petunjuk dari lembar kerja. Kenapa ibu kasih dua lembar? Karena di situ ada 2 aktivitas. Jadi ibu ingin kalian bisa membagi 2 orang mengerjakan aktivitas yang pertama dan 2 orang mengerjakan aktivitas yang kedua. Ya, kemudian
lihat aktivitas yang pertama di situ. Lihat aktivitas yang pertama di situ. Jadi di situ silakan baca petunjuknya. Aktivitas yang pertama kalian diminta untuk menentukan bentuk-bentuk dari globalisasi. Bentuk dari globalisasi tadi ada di berbagai bidang. Di situ sudah ada dari, kalau tidak salah ada dari 5 bidang globalisasi. Di situ ada 5 gambar. Silakan kalian tentukan. Silakan kalian tentukan kira-kira sesuai dengan gambar yang ada. Sesuai dengan gambar yang ada dari gambar 1 sampai gambar 5 di situ. Kira-kira gambar nomor 1 itu dia berada di bidang mana? Kemudian gambar yang